Tahukah kamu? Di antara semua makhluk di daratan, jerapah berdiri paling tinggi, secara harfiah. Hewan berkaki panjang ini bisa mencapai tinggi hingga 5,5 meter, bahkan lebih. Tapi tinggi badan mereka bukan sekadar keunikan visual, melainkan adaptasi luar biasa terhadap lingkungan savana Afrika. Dengan leher yang bisa mencapai 2 meter, jerapah bisa meraih daun-daun tertinggi yang tidak bisa dijangkau hewan lain, terutama dari pohon akasia, favorit mereka yang kaya akan air dan nutrisi. Tapi, kamu mungkin bertanya-tanya, kalau leher jerapah sepanjang itu, berapa jumlah ruas tulangnya? Mengejutkan, jawabannya sama seperti manusia. Hanya 7. Bedanya, setiap ruas tulangnya jauh lebih panjang. Leher panjang ini bukan cuma untuk menjangkau daun, tapi juga memainkan peran penting dalam komunikasi dan dominasi sosial. Saat dua jerapah jantan bertarung, mereka melakukan yang disebut necking. Mereka mengayunkan leher mereka seperti palu untuk saling memukul. Meski terdengar keras, pertarungan ini jarang sampai menyebabkan luka serius. Biasanya, jerapah yang lebih kuat akan terlihat dari kekuatan dan strategi ayunan lehernya. Soal minum, jerapah menghadapi tantangan besar. Leher panjang dan tubuh tinggi membuat proses ini cukup berisiko. Untuk mencapai air, jerapah harus melebarkan kaki depannya secara ekstrim dan menundukkan kepala, sebuah posisi yang membuatnya rentan terhadap serangan predator seperti singa atau buaya. Tapi yang lebih menarik, sistem tubuh jerapah dirancang untuk mengatasi perubahan tekanan darah drastis saat mereka menunduk. Jantung jerapah sangat kuat, bisa memompa darah dengan tekanan 2 kali lipat tekanan darah manusia. Selain itu, pembuluh darah di lehernya dilengkapi dengan katup-katup khusus dan sistem pengatur tekanan, agar darah tidak membanjiri otak saat posisi kepala berubah drastis. Karena risiko ini, jerapah lebih sering memenuhi kebutuhan cairannya dari tumbuhan segar ketimbang minum langsung dari sumber air. Secara sosial, jerapah hidup dalam kelompok yang longgar dan tidak terlalu terikat. Mereka bukan hewan teritorial. Struktur kelompoknya sangat fleksibel, dengan anggota yang datang dan pergi tanpa konflik. Meski begitu, induk jerapah sangat protektif terhadap anaknya. Anak jerapah lahir setelah masa kehamilan sekitar 15 bulan dan langsung jatuh dari ketinggian 1,5 meter saat dilahirkan. Kedengarannya kasar, tapi jatuh ini justru membantu merangsang paru-parunya agar segera mulai bernapas. Hanya dalam waktu setengah jam setelah lahir, anak jerapah sudah bisa berdiri dan berjalan, kemampuan penting untuk bertahan hidup di alam liar. Dalam hal pertahanan diri, jerapah bukan hewan yang lemah. Mereka memang tenang dan terlihat anggun, tapi tendangan jerapah bisa sangat mematikan. Seekor jerapah bisa menendang singa hingga mati dengan satu ayunan kaki. Dengan mata yang terletak di sisi kepala dan leher tinggi, jerapah juga memiliki jangkauan pandangan yang luas, memungkinkan mereka mendeteksi ancaman dari kejauhan. Sayangnya, meski terlihat begitu kuat dan tangguh, jerapah menghadapi ancaman serius dari aktivitas manusia. Perburuan ilegal, hilangnya habitat akibat perluasan lahan pertanian, dan konflik dengan manusia menyebabkan penurunan populasi di beberapa daerah. Organisasi konservasi kini terus berupaya melindungi spesies ini, termasuk melalui program pelestarian habitat dan pengawasan ketat terhadap perburuan.